negeri ini memanggilmu. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. Bu Selamat sore, Fitri. Bu. Ya, Selamat sore, alhamdulillah Pak kita Eli. kembali bertemu di Tatap Maya dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya akan berperan sebagai observer atau pengamat, Fitri Ahriani, kemudian Pak Elis Puryono sebagai coach, Pak Erlan sebagai coach. Pak Elis Puryono, apa saja yang ingin disampaikan di sini tentang kompetensi? Kompetensi apa saja yang ingin digali di sini, Pak Elis? Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri. Kompetensi sebagai coach yang ingin saya gali di sini yaitu yang pertama kompetensi kehadiran penuh, yang kedua kompetensi dalam membuat pertanyaan, yang ketiga yaitu kompetensi untuk mendengarkan sebagai pendengar yang baik. Selain itu saya juga berharap saya bisa menerapkan alur tirta dalam melaksanakan coaching pada siang hari ini. Siap, terima kasih Pak Elis. Selanjutnya dari 3 itu tadi, ada yang prioritas tidak? Mana yang ingin sekali dikembangkan oleh Pak Elis? Ya, yang prioritas saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot. Karena saya kadang merasa sulit dalam membuat pertanyaan dan kurang kurang percaya diri. Mudah-mudahan dari kegiatan ini saya berharap kemampuan dalam membuat pertanyaan yang berbobot ini bisa berkembang. Berarti kompetensi yang spesifiknya itu adalah tentang membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, untuk Betul. menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Begitu? Iya, benar. Ya. Kemudian indikator ketercapaiannya apa, Pak Elis? Indikator ketercapaiannya yaitu apabila pertanyaan berbobot yang saya buat, saya mampu memunculkan ide-ide baru atau ide-ide yang membangun yang nanti muncul pada diri Koci. Oke, keren Pak Elis. Pada Pak Elis dan Pak Erlan, kami persilakan monggo latihan secukupnya tentang coach dan coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, halo apa kabar Pak Erlan? wabarakatuh. Bagaimana keadaan pada hari ini? Ya, alhamdulillah Pak Elis, apa kabar? Saya baik-baik saja, alhamdulillah ini eh, sehat, semuanya juga sehat, alhamdulillah. Ya, saya lihat Pak Erlan ini dalam kegiatan atau pekerjaannya sedang mengalami kendala. Apakah benar? Ya, saya ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang sedang tidak semestinya begitu. Iya, ya. Jadi, jadi dalam pembicaraan kali ini itu dalam pembicaraan ini tujuan kita itu ingin yang seperti apa, Bapak Erlan? Oh iya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Elis untuk waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Kemarin saya menghubungi panjenengan untuk menyempatkan waktu ya, meminta waktu panjenengan untuk ngobrol-ngobrol eh, sesuai dengan yang direncanakan. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan panjenengan. Jadi saya di sini ada eh, lebih tepatnya itu sebuah hal yang tidak di luar semestinya ya, karena eh, saya sudah kurang lebih 15 tahun di dunia pendidikan, sementara dari awal sampai sekarang ternyata beban pekerjaan yang masuk dan menjadi tanggung jawab saya itu, walaupun seiring berjalannya waktu di sini banyak ASN-ASN muda, tapi pekerjaan yang melekat dalam diri saya itu tidak tergantikan. Ya bukan bukan saya tidak mau diberi tanggung jawab yang sebanyak itu kan sebetulnya. Mas berpikir masalah pemerataan beban kerja dan otomatis ketika ada satu atau dua pihak yang beban kerjanya terlalu banyak, alhasil nanti ada juga sisi lain yang terbengkalai begitu Pak Elis. Jadi Iya, saya di sini merasa bahwa beban pekerjaan saya terlalu banyak.
padahal di sisi lain banyak teman-teman ASN muda yang eh, 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 tentu saja sangat mampu untuk melakukan hal itu. Mungkin karena pekerjaan-pekerjaan itu selama ini sudah melekat dalam diri saya, sempat saya ingin sebetulnya bukan bukan melepaskan ya, bukan melepaskan, cuman saya ingin pemerataan beban kerja saja kepada ibu kepala sekolah, tapi sampai detik ini saya belum berani ngomong begitu. Saya takut tidak enak dan saya tidak mau dikira sebagai orang yang tidak mau diberi tanggung jawab begitu, Pak. Oh iya, ya, baik. Ya, ternyata ini dari permasalahan yang Bapak Erlan ceritakan, saya dapat dapat mendapatkan informasi bahwa Pak Erlan ini benar-benar guru yang hebat. Pak Erlan dipercaya untuk berbagai jenis pekerjaan, diberikan tanggung jawab. Pekerjaan-pekerjaan yang beraneka ragam itu diberikan tanggung jawab kepada Pak Erlan. Jadi saya rasa ini Pak Erlan adalah guru yang hebat, dapat dipercaya dengan berbagai pekerjaan tersebut. Tetapi di sini tadi Pak Erlan menyampaikan mendapat keluh kesah tentang pekerjaan yang berlebih tersebut. Dari keluh kesah itu, tujuan yang ingin Pak Erlan harapkan itu tujuan yang seperti apa, Pak Erlan? Ya, yang pertama saya kepengen sebetulnya berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah, terutama dengan hal ini. Jadi saya kepengen adanya pemerataan beban kerja gitu. Jadi artinya nanti semua diberi hak dan kewajiban yang sama, sehingga nanti semuanya juga bisa merasakan berpengalaman dalam bidang-bidang kerja tertentu. Sekali lagi bukan saya tidak mau diberi beban kerja yang banyak. Dari dulu pun saya sudah Iya, apa-apa dipegang sendiri istilahnya. Jadi seperti kita tahu sendiri bahwa di sekolah dasar itu tidak seperti teman-teman kita yang ada di guru SMP dan SMA ya Pak Elis. Jadi kita iya itu betul. banyak sekali beban tambahan seperti operator sekolah, bendahara, bos dan sebagainya yang sebetulnya itu bukan ranah kita sebagai pendidik begitu. Cuman itu sudah tidak perlu kita bahas lagi karena memang dalam dunia jenjang sekolah dasar baik itu ASN maupun non ASN itu sudah terbiasa dengan pekerjaan lain selain guru, yang artinya tupoksinya adalah mengajar dan administrasi begitu. Cuman saya Oh rasa ya, terlalu banyak ini yang masuk ke saya, terlalu banyak operator dapodik saya sendiri, Simbadama saya sendiri, untuk pembantu bendahara pos juga saya. Jadi artinya saya di sini menemukan adanya ketidakseimbangan pemerataan beban kerja. Saya kepengen juga teman-teman ASN yang baru masuk di sini, mereka diberi beban kerja yang berimbang dengan saya. Bukan karena apa-apa. Ketika pekerjaan itu berimbang, maka kita bisa memaksimalkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena ketika terlalu banyak kan waktunya tidak cukup, malah takutnya akan terbengkalai. Gitu. Tapi selama oh ini ya sampai ya, detik ini pun saya belum berani ngomong ke ibu kepala sekolah karena saya oh ya, takut saya dianggap tidak mau diberi pekerjaan begitu, Pak. ya, ya, ya. Terima kasih. Ya, saya dengarkan dengan baik tadi. Berarti di situ tersirat ya informasi dari tujuan Pak Erlan, yaitu ingin yang pekerjaannya dibagi rata dengan guru-guru lain seperti itu. Lalu di situ terlihat juga hambatan yang Pak Erlan sampaikan, yaitu Pak Erlan belum belum berani menceritakan ini dengan kepala sekolah. Itu salah satu hambatan. Lalu dari hambatan itu kira-kira apakah Pak Erlan memiliki hambatan lain agar ketercapaian pembagian pekerjaan yang merata ini dapat terlaksana, Pak Erlan? Ya, jadi rencananya saya akan mengadakan komunikasi dengan guru-guru senior di sini. Saya ingin menyampaikan unek-unek saya dulu sebelum ke ibu kepala sekolah begitu. Jadi saya kepengen menyampaikan pendapat ini bukan untuk apa-apa sekali lagi, jadi untuk pemerataan beban kerja supaya masing-masing itu memiliki beban kerja yang sama sehingga nanti adapun kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan sekolah dan sebagainya itu kita bisa maksimal begitu. Karena selama ini yang terjadi ada yang terlalu santai dan ada yang terlalu sibuk begitu. Jadi kan akhirnya kita bagaimana lah. Jadi suatu tim yang solid itu dengan proporsi pekerjaan yang seperti itu kan kurang kurang bagaimana begitu, Pak. Jadi saya kepengen nanti berkomunikasi dulu dengan teman-teman dari guru-guru senior ketika mereka memberikan lampu hijau kepada saya
untuk memberanikan diri berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah nanti akan saya lakukan gitu. Tapi Oh ketika ya, mereka tidak mengizinkan atau mungkin punya pertimbangan lain, ya nanti saya akan eh, ambil tindakan dan rencana yang lain lagi begitu Pak Elis. oh ya, ya. Itu ide yang bagus yang disampaikan Pak Erlan ya itu. Jadi sebelum kita bertindak, kita berdiskusi dulu dengan teman-teman di sekitar kita. Apakah nanti teman-teman tersebut mampu dalam bidang tertentu atau adakah teman-teman yang mampu berbagi tugas dengan kita atau menguasai bidang-bidang tertentu. Dengan demikian nanti tentu harapan yang ingin Pak Erlan capai tentang pemerataan pekerjaan itu dapat terlaksana. Setelah itu nanti Pak Erlan tadi menyampaikan setelah diskusi dengan teman-teman baru ke kepala sekolah. Menurut saya itu langkah yang bijak, itu cukup bijaksana. Karena nanti apabila Pak Erlan langsung menyampaikannya kepada kepala sekolah langsung menunjuk ini si Budi, ini si Tony, bagian ini, itu saya rasa malah nanti terjadi suasana yang kurang nyaman ya Pak Erlan ya dengan sesama Ya, betul teman Pak guru. Elis. Betul ya. Jadi saya pikir itu Pak Erlan mampu berpikir secara bijaksana dengan mendiskusikan dulu dengan rekan-rekan sejawat itu. Kira-kira kalau Ya, Pak untuk Elis. saat ini sebelum tindakan dilakukan, Pak Erlan itu tentang kerumitan pekerjaan yang dihadapi Pak Erlan itu saat ini Pak Erlan sedang berada di posisi berapa di antara 1 sampai 10? Kalau 1 sampai 10 mungkin bisa kita katakan saya berada di posisi 60, 6, 6 Pak Elis. 6. Oh, 6 Ya. ya. Lalu harapan Pak Erlan setelah nanti bercerita dengan teman-teman dan teman-teman tersebut ada berbagai kemampuan, harapannya Pak Erlan bisa naik ke posisi berapa Pak Erlan? Ya, mungkin bisa ada di posisi 8. Jadi nanti saya bisa lebih fokus. Jadi eh, beban kerja saya cukup sehingga beban kerja yang ditanggungkan kepada saya begitu. Ya, dari Jadi mungkin rencana, di angka 8 atau 8,5 begitu Pak Elis. oh ya ya, betul itu nanti bisa meningkat dan dunia pendidikan kaitannya dengan pekerjaan wajib dan pekerjaan tambahan itu bisa memerata dan meningkat tentunya lebih maksimal dalam setiap pekerjaannya terselesaikan secara maksimal. Lalu Bapak Erlan untuk tindak lanjut Ya. aksi nyata bercerita dengan teman-teman Pak Erlan itu kira-kira Pak Erlan akan mulai bercerita atau menggali kemampuan dari teman-teman untuk berbagi tugas itu akan dilakukan mulai kapan Bapak Erlan? Tuh. Ya kita lanjut ya. Nanti mau tambah Iya, gelap ya. iya, iya. Yuk Lalu lanjut. ya, Pak Erlan, kira-kira mau aksi nyata atau komunikasi dengan Bapak Ibu guru tentang pembagian tugas ini, itu kira-kira Pak Erlan akan mulai mengkomunikasikan mulai kapan ya Pak Erlan? Ya, untuk rencana karena ini masih awal libur awal Ramadan, nanti hari Senin kan kita ketemu dengan teman-teman guru senior ya. Jadi niatnya saya sedikit demi sedikit mau bercerita kepada beliau dengan pendekatan tertentu, artinya bukan pendekatan secara subjektif saya, tapi lebih ke memaksimalkan eh, tugas pokok yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru. Jadi dengan harapan semua bisa bekerja maksimal, sekolah saya bisa mencapai tujuan-tujuan dan sebagainya yang ingin dicapai karena semua berperan begitu Pak Elis. Bukan ada 1 2 orang yang mendominasi. Kalau dipikir saya juga orang yang tidak bisa apa-apa. Kalau terlalu banyak pekerjaan yang jatuh ke saya nanti takutnya malah tidak maksimal begitu. Dan saya tahu persis ASN-ASN baru yang masih muda-muda yang ada di sekolah saya itu juga luar biasa berpotensi dan mereka ketika diberi beban pekerjaan yang seperti saya pun pasti saya yakin akan lari lebih cepat dari yang sebenarnya begitu gitu Pak Is. Oh ya, ya bagus Pak Erlan ya. Saya harap apa rencana Pak Erlan ini bisa mulai dilaksanakan sesuai yang tadi Pak Erlan sampaikan yaitu mulai hari Senin dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Selain itu dari tindak lanjut atau rencana Pak Erlan ini saya rasa ini merupakan ide yang cukup baik karena di sini
tentunya kita dapat menggali sumber daya manusia yang ada di kantor atau tempat kerja Bapak Erlan, di mana nanti tentunya Bapak Ibu guru yang lain akan terlihat potensi-potensi kemampuan dirinya, sumber daya manusianya demi memajukan pendidikan di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan tempat kerja Pak Erlan. Sukses selalu Pak Erlan, mudah-mudahan rencana aksi nyata yang Pak Erlan rencanakan atau ide yang tadi muncul dari Pak Erlan dapat terlaksana dengan baik. Dan jangan lupa nanti setelah Pak Erlan melakukan aksi nyata tersebut, segera secepatnya diceritakan kepada saya penasaran dan ingin mengetahui perkembangannya dan langkah-langkah yang selanjutnya tadi, yang selanjutnya cerita ke kepala sekolah, jadi ke teman dulu, nanti setelah ke teman, saya ingin mendengarkan ceritanya, nanti setelah cerita ke kepala sekolah, saya juga tentunya ingin mendengarkan lagi. Dengan pembagian tugas Ya, itu, oke, saya siap harap Pak Elis. ya semua pekerjaan di lingkungan sekolah dapat selesai dengan baik, gurunya bahagia, gurunya senang, beban saling berbagi beban pekerjaan dan tentunya akan mencapai kebahagiaan di lingkungan sekolah atau warga sekolah sekitar. Terima kasih Bapak Erlan. Iya, betul. Ya, terima kasih juga Pak Elis atas waktu yang sudah disempatkan untuk saya ketika sudah melakukan berbagai hal tadi. Insya Allah saya akan mengabari panjenengan, saya akan bercerita banyak dan harus siap untuk mendengarkan lagi ya Pak Elis. Ya, Ya, terima kasih Pak terima Erlan ya. kasih untuk waktu yang disempatkan pada hari ini. Akan membalas sebagai amal ibadah sudah mendengarkan curhatan saya hari Amin. ini Pak Elis. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, amin. Kita tutup untuk kegiatan coaching pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi Refleksi untuk diri saya sebagai coach. Saya sudah mencoba menerapkan alur Tirta di mana pertama yaitu tentang terdapat tujuan utama, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian di situ saya sudah memunculkan kompetensi coach dengan saya mencoba hadir penuh di dalam ruang Zoom ini. Saya mencoba mendengarkan dengan baik dari obrolan-obrolan atau keluh kesah yang disampaikan oleh coach, dan saya juga sudah mencoba membuat pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dari hasil coaching tadi saya mendengarkan bahwa coach mampu memunculkan idenya yang cukup baik. Dia benar-benar muncul ide yang tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri tetapi memperhatikan lingkungan sekitar, yaitu kalau dia itu tadi Bapak Erlan menyampaikan ide yang memperhatikan lingkungan sekitar, yaitu sebelum mengambil keputusan beliau bermusyawarah dengan atau berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat terlebih dahulu, baru melakukan tindakan selanjutnya dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan Pak Erlan dapat melaksanakan ide-ide baik tersebut dan rencananya berjalan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya masih perlu harus berlatih dan rajin berlatih untuk membuat pertanyaan berbobot sehingga dapat memunculkan ide-ide yang baik, positif dalam coaching di lain hari atau lain kesempatan ketika saya berjumpa atau bertemu dengan Bapak Ibu guru atau rekan sejawat yang kiranya membutuhkan teman curhat untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Terima kasih refleksi dari saya demikian. Silakan untuk refleksi selanjutnya disampaikan oleh Coach Bapak Erlan. Ya, terima kasih. Saya sebagai coach di sini akan menyampaikan umpan balik. Luar biasa apa yang sudah dilakukan Pak Elis sebagai coach. Di sini secara posisi saya sebagai coach sangat nyaman, merasa bahwa ini bukan sebuah diskusi yang serius, tapi hasilnya mengena begitu istilahnya. Pak Elis sudah mengembangkan 3 kompetensi sebagai coach dan itu diantarkan secara alami dengan diskusi yang nyaman, yang komunikatif dan suasana yang santai tapi serius begitu sudah luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan pembangun dari Pak Elis juga sudah memunculkan ide-ide yang ada di benak saya sehingga saya lebih berani
lebih yang jelas saya menjadi seolah-olah tidak memikirkan masalah ini sendiri, itu yang penting. Jadi coach sudah memfasilitasi saya untuk rasa nyaman dan sebagainya sehingga saya bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang sedang menimpa diri saya pribadi. Luar biasa Pak Elis. Mudah-mudahan nanti Pak Elis atas waktu yang sudah disempatkan. Ya, silakan Ibu Fitri. Terima Terima kasih kasih. Bapak Guru hebat semua, Pak Elis dan Pak Erlan, luar biasa sekali ya pertanyaannya Bapak Elis dan Pak Erlan. Ya, refleksi dari saya untuk Pak Elis selaku coach ya pada sore hari ini sudah luar biasa sekali, sudah mengembangkan tahap tirta dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tadi juga sudah menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Erlan untuk menemukan ide-ide yang lebih kreatif lagi, ide-ide yang luar biasa untuk mengatasi masalahnya. Kemudian untuk Pak Erlan sendiri sebagai coach juga sudah luar biasa, sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Elis. Semangat terus untuk berkembang, untuk terus tumbuh menjadi coach dan coachee yang luar biasa untuk menjadi Pak Guru hebat. Sukses untuk CGP Angkatan 7. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.